Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Satu lagi, jangan di-skip nontonnya ya, terima kasih. Bab 151. Penatua, bahkan saat dia mengejar Anjiu, seekor burung pemangsa selalu mengikutinya di langit. Melihat dirinya sendiri dari jauh. Mula-mula dia mengira itu adalah kaki tangan Anjiu, dan dia pun waspada terhadap serangan. Akibatnya, bahkan setelah Anjiu meninggal, dia tetap diam. Jelas bahwa dia bukan salah satu teman Anjiu. Setelah mendengar ini, burung-burung itu berputar-putar dan mendarat. Seorang wanita berpakaian putih, berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dengan ekspresi pendiam, melompat turun dari atas. Dia melirik Anjiu dari sudut matanya, lalu menatap Zhou Qingyu dengan mata penuh kekaguman. Bai Yuheng, murid puncak Qingluan dari Paviliun Xingyun, memberi hormat kepada senior. Dia menyaksikan secara langsung bagaimana pemuda di hadapannya memperlihatkan kelincahan yang mengerikan dan betapa mudahnya dia membunuh sosok bayangan itu. Dia mengenali sosok berbaju hitam itu. Dia adalah sosok kuat dari markas besar Sekte Macan Hitam, yang dikenal karena kelincahan, kekejaman, dan kekuatannya yang luar biasa. Kemungkinan besar, dia adalah salah satu pembunuh bayaran terbaik di Aula Pembunuh. Namun di hadapan anak laki-laki itu, orang lain itu bagaikan anak ayam kecil. Dia dipenggal dalam waktu singkat. Untuk sesaat, dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Zhou Qingyu mengangkat alisnya, kamu dari puncak Oingluan. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada orang seperti itu di puncak Qingluan? Bai Yuheng tampak terkejut, senior. Apakah Anda juga dari sekte saya? Dia tersenyum dan berkata, murid Bai Yuheng tidak menyadari kebesaranmu. Aku telah bertemu dengan sesepuh ini. Satu-satunya orang yang mampu membunuh anggota kuat Assassin's Hall dengan mudah adalah salah satu tetua di pavilion, bukan? Meski ia terlihat sangat muda, kemampuannya tidak dapat disangkal. Zhou Qingyu terlalu malas untuk menjelaskan. Setelah mengamatinya, ia tiba-tiba menyadari dan berkata, kamu pasti murid lama yang dipanggil kembali oleh Master Pavilion Gu. Bai Yuheng berkata, tepat sekali. Setelah mengetahui bahwa dia adalah mantan murid Yan Jingru, Zhou Qingyu merasakan niat baik yang lebih besar dan bertanya, mengapa kamu di sini? Bai Yuheng berkata, laporkan kepada tetua, ketika saya melewati daerah itu, burung-burung menjadi tak terkendali, dan saya menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di dekat sana, jadi saya menyelidikinya. Aku tak pernah menyangka akan bertemu dengan sesepuh yang mengejar pembunuh sekte harimau hitam. Oh, Zhou Qingyu terkejut, kamu juga tahu tentang olah pembunuh gerbang harimau hitam. Bai Yuheng tahu ini adalah kesempatannya untuk memenangkan hati tetua, jadi dia berkata, sekte harimau hitam adalah musuh utama Istana Sembilan yang mulia, dan keduanya seimbang. Bagian terkuat dari sekte harimau hitam adalah aula pembunuhnya, yang penuh dengan ahli yang ahli. Dalam pembunuhan, mereka sulit ditangkap dan gerakan mereka licik, sehingga mustahil untuk dilawan. Apakah sekte harimau hitam benar-benar sekuat itu? Zhou Qinglan mengerti. Dia menendang mayat Anjiu dan berkata, orang ini pasti juga telah mempelajari teknik gerakan. Para pembunuh gerbang harimau hitam sungguh hebat. Jarang sekali menemukan musuh di 9 alam yang dapat mengimbangi Anda selama setengah jam. Itu pasti karena teknik gerakan tubuhnya telah mencapai tingkat kemahiran tertentu. Bibir Bai Yuheng berkedut. Menurutnya, Zhou Qingyu jauh lebih tangguh daripada pembunuh manapun. Kelincahan yang mengagumkan serta metode pembunuhan yang bersih dan efisien itu lebih mengerikan daripada pembunuh manapun. Jika tidak ada yang lain, mari kita kembali ke sekte dulu, perintah Zhou Qingyu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Bai Yuheng menatap mayat Anjiu dan bertanya dengan linglung, penatua, Anda tidak menginginkan benda-benda di tubuh Anjiu lagi. Zhou Qingyu menjawab, hal baik apa yang mungkin dimilikinya. Saat seorang pembunuh berkeliaran, dia pasti akan meninggalkan barang berharga miliknya di tempat lain. Semakin mudah untuk dibawa, semakin baik. Bai Yuheng tergoda dan berkata, murid ini berani mencari mayat sesepuh. Tak peduli apapun, mereka semua adalah ahli dari persekutuan pembunuh. Bagaimana mungkin dia tidak membawa barang bagus? Apapun yang kau inginkan, kata Zhou Qingyu acuh tak acuh. Bai Yuheng sangat gembira dan segera mencarinya.
Seperti yang dikatakan Zhou Qingyu, mereka hanya menemukan beberapa lusin kristal, beberapa senjata tersembunyi, dan sebotol pil penyembuhan padanya. Bai Yuheng berseru kegirangan, "Penatua, senjata dan ramuan tersembunyi ini bisa dijual seharga 1000 kristal." Ini dia. Zhou Qingyu menatapnya dengan ekspresi aneh, "Kamu, seorang murid yang telah belajar di istana 9 yang mulia, masih peduli dengan hal-hal seperti itu." Melihat wajah bahagianya, Zhou Qingyu bahkan curiga bahwa dia mungkin seorang seniman bela diri yang tidak beruntung yang telah dikeluarkan dari suatu keluarga seni bela diri. Senyum Bai Yuheng membeku, dan dia berkata dengan canggung, "Maaf telah membuatmu tertawa, tetua. Meskipun aku belajar di Istana 9 yang mulia, aku tidak terlalu kaya. Saya melakukan kesalahan sesaat, tolong jangan menertawakan saya, tetua." Zhou Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Seharusnya tidak begitu. Sumber daya Istana 9 yang mulia 10 kali lipat dari Paviliun Nebula. Tentunya kita tidak seharusnya berada dalam kesulitan. Lagi pula, tidak ada satupun mahasiswa lain yang kembali dari studi tingkat lanjut yang semiskin kamu." Saat Liao Hongsui kembali, dia tidak dalam kondisi sesedih Liao Hongsui. Bai Yuheng sangat malu dengan pertanyaan itu, dan akhirnya menghela nafas, dengan enggan berkata, "Karena sesepuh sudah bertanya, murid ini hanya bisa memberitahumu. Para murid dari puncak lainnya memang melakukannya dengan cukup baik di Istana 9 yang mulia. Tapi murid-murid puncak King Luan sering dianiaya oleh wakil kepala Istana Sima. Sudah cukup baik, mereka bisa kembali dengan selamat sepertiku. Beberapa rekan muridku masih terluka dan tidak dapat kembali." "Apa?" Mata Zhou Qingyu dingin. Ini Sima Jie. Inilah ekspresi tertinggi dari rasa tidak tahu malu. Perseteruannya dengan Yan Jingru bahkan telah menyeret muridnya ke dalamnya. Ini keterlaluan. Zhou Qingyu mendengus dingin. Melihat Zhou Qingyu berbicara untuknya, Bai Yuheng merasa lega dan berkata, "Penatua, tidak perlu bersedih demi muridmu. Kita bisa menahan rasa sakit fisik." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tolong rahasiakan ini juga, tetua, dan jangan beritahu tuanku tentang masalahku." Untuk mencegahnya pergi ke 9 istana dalam keadaan marah dan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh wakil kepala Istana Sima, Zhou Qingyu tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Ngomong-ngomong soal itu, tidak semua murid Yan Jingru sangat berbakat. Namun dari segi karakter, mereka semua hebat dan sempurna. "Apa tingkat kultivasi Anda saat ini?" Bai Yuheng tersenyum kecut dan berkata, "Aku masih di tingkat ke-9 pendirian fondasi, tanpa kemajuan apapun." Mirip dengan gucuran, Zhou Qingyu dengan santai mengeluarkan pil yang hitam seperti mutiara. Itu adalah pil giok tinta tingkat rendah yang digunakan Kyukisha untuk menukarkan nyawanya sebelum dia meninggal. Efeknya adalah menerobos ke tahap pembentukan inti. "Ambillah." Bai Yuheng secara naluriah mengambilnya, lalu menatap Enfa dengan saksama, dan berseru ngeri. "Pil giok tinta, Penatua, aku tidak bisa menerimanya. Tuanku akan memarahiku sampai mati." Zhou Qingyu terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia mencengkeram dagu wanita itu, membuka paksa mulutnya, lalu memasukkan pil giok hitam dari telapak tangannya ke dalam mulutnya. "Duduklah bersila, tenangkan pikiranmu, dan ikuti energi spiritualku untuk mengalirkan energi batinmu." Lalu, dia menempelkan tangan lainnya di punggungnya. Bai Yuheng merasa gembira sekaligus cemas, dan hanya bisa patuh melakukan apa yang diperintahkan. Dia telah berada di tingkat ke-9 dari alam pendirian fondasi selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang sangat mendalam. Selain itu, Zhou Qingyu secara pribadi membimbingnya. Oleh karena itu, 1/4 jam kemudian, energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi melonjak dari tubuhnya. Aku telah berhasil menembus alam formasi inti." Bai Yuheng bersorak kegirangan. Banyak murid yang telah menempuh studi tingkat lanjut namun belum berhasil menembus batas kemampuan mereka karena kekurangan ramuan. Dia, seorang murid puncak King Luan yang telah lama tertekan, berhasil membentuk intinya. Dia berlutut sambil mengucapkan rasa terima kasih banyak, tetua. Zhou Qingyu berkata, "Aku akan mengajarimu teknik pedang lainnya. Perhatikan baik-baik." Dia menghunus pedang kayunya dan segera mulai mendemonstrasikannya. Ini adalah teknik pedang Suan tingkat tinggi dengan kekuatan yang mendalam. Bai Yuheng sangat bersemangat dan belajar dengan penuh konsentrasi. Setelah Zhou Qingyu selesai mendemonstrasikannya, dia bertanya, "Berapa banyak yang telah kamu pelajari?"
Bai Yuheng tersipu, sedikit. Tanpa buku panduan pedang, bagaimana seseorang bisa mempelajari ilmu pedang orang lain hanya dengan membacanya sekali? Jika demikian, siapa yang berani menggunakan keterampilan mereka? Bukankah itu akan segera disalin? Zhou Qingyu tidak terkejut, cabut pedangmu, berlatihlah dan belajarlah di saat yang bersamaan. Dia mengerahkan seluruh kultivasinya, mencapai level ke-8 dari pendirian fondasi. Bai Yuheng berasumsi bahwa tetua itu sengaja menekan kultivasinya hingga ke tingkat ke-8 pendirian fondasi karena khawatir akan menyakitinya. Oleh karena itu, dia mengerahkan segenap kemampuannya dan mulai berlatih tanding dengan Zhou Qingyu. Meng Yulu mengerahkan seluruh kekuatan dan keterampilannya. Akhirnya tiba, terengah-engah, dia mendengar suara perkelahian dan ekspresinya berubah. Oh tidak, Zhou Qingyu telah menghadapi musuh yang tangguh. Dia baru mencapai tingkat ke-7 pendirian fondasi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan lawannya? Dia sangat cemas dan bergegas sambil menghunus pedang di tangan. Namun, setelah melihat kedua sisi dengan jelas, mereka tercengang. Bab 152. Pertemuan kembali dengan seorang teman lama. Yang saya lihat hanyalah Zhou Qingyu, yang menghunus pedang kayu, bertukar pukulan dengan seorang seniman bela diri wanita. Formasi inti. Kedua belah pihak berimbang. Meng Yulu mengira dia melihat sesuatu dan menggosok matanya. Zhou Qingyu, yang bakat bela dirinya dianggap biasa-biasa saja oleh semua orang, bertarung hingga terhenti melawan seorang ahli formasi inti. Meng Yulu tiba-tiba menyadari bahwa Zhou Qingyu telah memperlihatkan tingkat kultivasi tingkat ke-8 dari pendirian fondasi. Bukankah dia berada di level ke-7 pendirian yayasan? Beberapa hari yang lalu, dia bahkan bertanya kepada Zhou Qingyu tentang hal itu. Pihak lain tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang bahwa dia berada di level ke-7. Pendirian yayasan. Kok bisa kamu mencapai level ke-8 dari pendirian fondasi hanya dalam beberapa hari? Dia teringat pada setengah potong daging saripat Raja Binatang yang telah dia berikan kepadanya. Tapi itu cuma cukup untuk menembus setengah level, kan? Kecuali kalau kau bertemu seseorang dengan bakat luar biasa yang bisa memanfaatkan esensi dagingmu semaksimal mungkin. Zhou Qingyu siap untuk terobosan jangka pendek. Pupil mata Meng Yulu menyipit tajam, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Apakah semua orang di Nebula Pavilion buta? Seorang kaisar jenius dengan bakat seni bela diri yang luar biasa sebenarnya dianggap sebagai orang biasa oleh mereka. Saya hampir percaya kebohongan mereka. Pada saat ini, tatapannya saat menatap Zhou Qingyu dipenuhi dengan kecerdasan yang tak tertandingi. Seseorang dengan bakat seni bela diri yang menakjubkan. Seorang jenius super yang ahli dalam bidang pengobatan, penjinakan iblis, teknik pergerakan, dan pemahaman. Orang seperti ini harus diikat dan dibawa ke 9 istana. Zhou Qingyu juga memperhatikan pendatang baru itu. Menyarungkan pedangnya dan berkata, cukup. Kembalilah dan berlatihlah dengan tekun. Wajah Bai Yuheng dipenuhi keringat, tetapi matanya penuh kejutan, lah menjawab dengan hormat, baik. Tetua, bolehkah saya bertanya nama keluarga Anda, Tetua? Zhou Qingyu tersenyum setengah, kita akan segera bertemu. Bai Yuheng memberikan, samar-samar dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda perpisahan. Sambil berkata, kalau begitu murid ini akan pergi. Setelah berkata demikian, ia pun pergi menunggangi seekor burung terbang, dengan santainya. Ikan rusa impian baru muncul pada saat ini. Dia melirik sosok yang terbunuh itu, ekspresinya sedikit berubah, seorang pembunuh dari persekutuan pembunuh. Apakah dia mengirimi Anda pesan sebelum dia meninggal? Zhou Qingyu menunjuk bubuk di telapak tangannya. Ekspresi Meng Yulu berubah drastis, oh tidak. Dia sudah memberitahu para asasin tentang kematiannya dan menyampaikan pesanmu. Paling cepat 10 hari, paling lambat sebulan, seorang pembunuh akan datang untuk mengambil nyawamu. Para pembunuh yang datang pasti lebih kuat dari mereka yang kau bunuh. Zhou Qingyu tersenyum tenang, ayo. Saat dia berbicara, lah bersiul, dan Raja Elang Malam Kegelapan melesat mendekat. Urusanmu mendesak,
segera kembali ke 9 istana. Dan bagaimana denganmu? Tempat ini berjarak 1000 mil dari Paviliun Nebula. Zhou Qingyu berkata, kita akan berkultivasi seiring berjalannya waktu. Dalam perjalanannya, Seven Stars Break diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mengyulu ragu sejenak, namun hal itu memang sangat mendesak baginya. Oke, hati-hati. Dia melompat ke Raja Elang Malam Gelap, mengingat sesuatu sebelum pergi. Dia lalu mengeluarkan setengah bagian daging saripati Raja Binatang Buas. Aku sudah berjanji padamu. Dia pernah berkata bahwa setelah Zhou Qingyu menemaninya menjelajahi puncak gunung, dia memberinya sisa daging tanpa lemak itu. Itu saja sekarang. Zhou Qingyu menerimanya sambil tersenyum. Ini adalah hal yang baik, ini dapat membantu saya meningkatkan tingkat kultivasi saya. Jaga dirimu baik-baik, dan aku harap kita bisa bertemu lagi. Zhou Qingyu melambaikan tangan dan melihatnya terbang ke udara. Tidak ada seorang pun di sekitar. Dia kemudian menuju ke Nebula Pavilion dan mengolah Seven Star Break sepanjang perjalanannya. Hanya setelah teknik ini dikuasai sepenuhnya, teknik yang benar-benar baru akan muncul dalam kitab suci. 9 revolusi yang abadi. Saya tidak tahu, mengingat misteri, kitab suci 9 revolusi yang abadi. Apa metode budidaya yang baru? Paviliun Nebula. Bai Yuheng kembali ke puncak King Luan dengan penuh kegembiraan. Melihat Yan Jingru yang tetap seperti biasanya, dia merasa seperti anak kecil yang telah menderita banyak ketidakadilan dan akhirnya kembali ke rumah. Dia berlutut di tanah, matanya merah. Menguasai. Yan Jingru, yang berpakaian putih, memiliki kelembutan yang langka dalam ekspresinya. Anda pasti sangat menderita di Istana 9 yang mulia, bukan? Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa Sima Jie akan mempersulit muridnya? Melihat wajah Bai Yuheng yang jauh lebih lesu, Li Tianfeng berkata dengan pedih, kakak senior, jika memang tidak berhasil, kembalilah. Di 9 istana, kami tidak hanya tidak mendapatkan perawatan, tetapi juga diintimidasi. Mata Bai Yuheng semakin memerah saat dia berkata, saya berterima kasih atas perhatian Anda, guru dan saudara-saudari muda. Saya baik-baik saja di 9 istana. Bagus. Li Tianfeng dengan marah mencengkeram bahunya dan mengalirkan sedikit energi spiritual ke sana. Hal ini segera memicu reaksi balik dari energi spiritual Bai Yuheng. Baiklah, jangan kira aku tidak tahu. Aku sudah bertanya pada suster senior Gu, dan dia bilang kau baru di tingkat ke-9 pembentukan fondasi selama ini. Sama sekali tidak ada peluang untuk mendapatkan pil pemecah. Kekuatan spiritual Bai Yuheng langsung melesat keluar, menyebabkan Li Tianfeng terhuyung mundur. Dia tertegun, kakak senior, kekuatan spiritualmu. Yan Jingru bertanya dengan heran, kamu sudah berhasil menembus alam formasi inti. Ah, Liu Huayu dan Zuo Li tercengang. Bukankah gucuran mengatakan bahwa Bai Yuheng mengalami masa-masa menyedihkan di istana? 9 yang mulia. Bai Yuheng tidak berani menyembunyikan kebenaran dan berkata, Guru, sejujurnya, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang tetua sekte kami. Dia memberiku pil yang membantuku mencapai tahap pembentukan inti. Ah, Li Tianfeng sangat terkejut. Kakak senior, apa kau yakin tidak salah? Ada sesepuh dari sekte kami yang memberimu pil untuk membantumu mencapai tahap pembentukan inti. Itu tidak mungkin. Para tetua sendiri bahkan tidak punya cukup pil untuk membantu mereka mencapai tahap pembentukan inti. Jadi dari mana mereka bisa mendapatkan tambahan untukmu? Lagi pula, mereka memberikannya kepada murid-murid mereka sendiri terlebih dahulu. Yan Jingru menganggapnya tak dapat dipercaya. Yuheng, apakah kamu yakin? Setahu saya, para tetua sekte kami tidak memiliki pil semacam itu. Bai Yuheng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan, pihak lain itu memang sesepuh sekte kita. Dia bahkan mengajariku teknik pedang. Meskipun aku tidak tahu levelnya berapa. Yan Jingru bahkan lebih terkejut. Dan kamu akan diajari ilmu pedang.
Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tunjukkan padaku bagaimana cara melakukannya, dan aku akan melihat penatua mana yang membuatnya. Mungkin kita harus mengembalikan pil pemecah itu kepadanya sebagai kompensasi. Murid tersebut telah menerima perlakuan demikian dari para penatua lainnya tanpa alasan. Sebagai tuannya, dia harus membalas budi dengan setimpal. Bai Yuheng mengangguk dan segera mulai berlatih ilmu pedangnya. Mereka hanya berlatih beberapa gerakan. Sedikit keterkejutan melintas di mata indah Yan Jingru. Yuheng, siapa sebenarnya yang kamu temui? Ilmu pedang ini bahkan lebih kuat daripada seni bela diri tingkat Suan tercanggih di paviliun nebulaku. Ah, Bai Yuheng tercengang, Tuan, bukankah dia seorang tetua paviliun nebula kita? Yan Jingru berkata dengan tegas, sama sekali tidak. Bai Yuheng sejenak bingung, tapi dia dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah anggota paviliun nebula sekarang. Yan Jingru tidak bisa lagi tetap tenang, paviliun nebula benar-benar memiliki ahli yang tidak kukenal. Dia teringat bahwa Li Tianfeng, Liu Huayu, dan Zuo Li pernah berkata bahwa mereka telah menerima bimbingan dari seorang guru di gunung belakang puncak Zhongshu. Kalau dipikir-pikir lagi, itu memang benar. Pikirannya tetap gelisah untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang cukup lama, dia berkata, saya akan membicarakan masalah ini dengan Master Pavilion. Ngomong-ngomong, di mana Zhou Qingyu? Kemana dia pergi lagi? Kenapa akhir-akhir ini kita sangat merindukannya? Zhou Qingyu, yang tidak terlihat dimanapun, sedang melewati hutan purba. Tempat ini berbatasan dengan Sekte Asura. Karena merupakan hutan purba yang penduduknya sedikit, maka hutan ini kaya akan kekayaan alam. Oleh karena itu, pengikut Sekte Asura sering mengunjungi tempat ini. Zhou Qingyu mengumpulkan energinya dan sambil berteriak pelan, meninju pohon kuno yang membutuhkan 3 orang untuk mengepungnya. Klik, klik, klik. Akar pohon kuno itu hancur berkeping-keping, dan batangnya yang besar jatuh ke tanah. Terobosan bintang 5 tercapai. Dia menghela napas pelan. Dengan bantuan setengah potong daging olahan itu, tingkat kultivasinya pun meningkat hingga ke puncak level ke-8 dari pendirian fondasi. Setelah masa kultivasi yang tenang, seseorang dapat mulai mencoba menerobos ke tingkat ke-9 dari pendirian fondasi. 10 hari latihan keras tidak sia-sia. Zhou Qingyu berkata dengan puas. Tiba-tiba, dia samar-samar merasakan sekelompok seniman bela diri dengan cepat mendekati tempat ini. Langkahnya tergesa-gesa dan membawa niat membunuh. Pengunjungnya tidak ramah. Dia dengan tegas mengeluarkan topeng bayangan rahasia 9 karakter dan memakainya. Agar penampilan muda mereka tidak membuat mereka berpikir bahwa mereka mudah untuk diajak main. Suara desisan. 2 sosok, satu berbaju hitam dan satu berbaju merah, terkunci dalam pertarungan sengit saat mereka bergerak menuju tempat ini. Sosok berjubah hitam itu lincah dan menggunakan teknik-teknik yang rumit, selalu menggunakan gerakan-gerakan yang sangat berbahaya. Pembunuh gerbang harimau hitam, mencariku. Zhou Qingyu menyipitkan matanya. Harus saya katakan, mereka bertindak sangat cepat. Namun, tampaknya dia ditemukan oleh para prajurit Sekte Asura, yang mengejarnya sampai ke sini. Akan tetapi, seniman bela diri ini agak lemah, meskipun ia tampak mengejarnya, ia tidak pernah benar-benar menyebabkan kerusakan fatal. Sebaliknya, mereka dituntun oleh si pembunuh. Tiba-tiba si pembunuh berpura-pura lemah, memancing para prajurit Sekte Asura untuk menyerang dadanya. Lalu, sambil tersenyum dingin, dia mengangkat jari-jari kakinya, menyembunyikan pisau tajam, dan menusukkannya dengan ganas di perut. Bagaimana mungkin Zhou Qingyu membiarkan para pembunuh gerbang harimau hitam berhasil? Sebuah pedang terhunus dan ditebas. Namun, pedang panjang itu belum diayunkan. Sebuah bayangan merah bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, secepat kilat, suaranya sama sekali tidak peduli. Mundurlah, kau bukan tandinganku. Pendatang baru itu juga dari Sekte Asura. Dia tetaplah seorang wanita.
ketika Anda dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Bahkan Zhou Qingyu, dengan ketenangannya, tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa terkejut. Bab 153. Assassin Dark Five. Dia bahkan meragukan apakah dia telah salah menilai orang tersebut. Karena, pengunjung itu tak lain adalah dirinya sendiri. Itu adalah Zhao Yanyun. Gadis itu, dalam keadaan marah, meninggalkan wilayah Paviliun Nebula dan menuju Sekte Asura. Setelah membangkitkan tubuh suci bawaannya, dia dihormati sebagai gadis suci Sekte Asura. Sekarang, sikapnya telah berubah drastis. Dulu dia orang yang ceria dan ceria. Namun sekarang, dia bersikap dingin dan acuh tak acuh. Kekuatan mereka juga tidak seperti dulu lagi. Suatu gerakan kabur melintas di udara. Pembunuh itu, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan para prajurit Sekte Asura, tiba-tiba menjerit melengking. Salah satu kakinya yang berlumuran darah terlempar ke udara. Lalu benda itu jatuh dengan keras ke tanah. Dalam satu kali pertukaran, salah satu pembunuh dari persekutuan pembunuh kehilangan kakinya. Zhao Yanyun menggenggam pedang panjangnya yang berlumuran darah dan berkata dengan acuh tak acuh. Serikat pembunuh mengirim ayam dan anjing ini untuk membunuhku. Mereka benar-benar meremehkan orang. Tanpa menoleh, dia mengayunkan pedangnya. Pembunuhnya bahkan tidak berteriak sebelum jasadnya dipisahkan dari tubuhnya. Pemuda dari Sekte Asura, yang nyaris lolos dari kematian, mengeluarkan plakat identitas dari mayat. Itu disampaikan kepada Zhao Yanyun dengan penuh rasa hormat. Gadis suci, ini tokennya, Dark 18 dari Assassin's Hall. Zhao Yanyun bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia melirik ke arah Zhou Qingyu. Pemuda dari Sekte Asura mengikuti tatapannya dan segera menjadi waspada, berkata dengan suara dingin. Apakah kamu juga seorang pembunuh Sekte Macan Hitam? Zhao Yanyun berkata dengan tenang, jika dia seorang pembunuh, kau pasti sudah menjadi mayat. Tatapannya melewati Zhou Qingyu dan mendarat di pohon kuno di belakangnya yang telah tumbang karena benturan. Pemuda dari Sekte Asura baru menyadarinya, dan pupil matanya mengecil karena terkejut, kekuatan yang begitu mendominasi. Bahkan mereka yang berada di level pertama alam pembentukan inti mungkin tidak mampu melakukannya. Zhao Yanyun mengangguk sedikit. Saya setuju dengan penilaian mereka. Dia lalu berbalik tanpa ekspresi dan menuju ke Sekte Asura. Zhou Qingyu memperhatikan sosoknya yang menjauh. Saya tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Gadis itu dulu sudah lama tiada. Sebaliknya, dia digantikan oleh Asura Saintes yang kejam dan tegas. Tiba-tiba, Zhou Qingyu merasakan sesuatu dan melihat mayat pembunuh itu. Itu jelas merupakan kasus pemotongan tubuh. Namun, tidak ada darah yang mengalir dari lehernya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, hati-hati, ada yang salah dengan pembunuh ini. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya. Mayat si pembunuh tiba-tiba meledak. Seorang kurcaci yang tingginya kurang dari 3 kaki, dengan jejak kabut darah, tiba-tiba meledak dan mengarahkan serangannya langsung ke punggung Zhao Yanyun. Kecepatannya luar biasa. Serangan itu tiba-tiba dan tidak terduga. Saat Zhao Yanyun menyadari apa yang tengah terjadi, dia telah sampai di punggungnya. Dengan belati hitam legam yang diwarnai tetesan hijau tua, dia menusuk dengan ganas. Belati ini pasti dilapisi dengan racun mematikan yang dapat membunuh seketika jika terkena darah. Sekalipun tidak menembus jantung, ia dapat membunuh seketika. Zhao Yanyun buru-buru menghunus pedangnya. Namun, sudah terlambat. Belati itu telah menembus roknya dan menusuk ke dalam. Bayangan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menjulang di atasnya, menyebabkan darahnya mengalir deras dan rambutnya berdiri. Rasa takut yang amat sangat mencengkeram pikirannya. Hal itu membuatnya takut. Pemuda yang berdiri di dekatnya mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Yang bisa dilakukannya hanyalah meraung marah. Inilah kekuatan para pembunuh Black Tiger Gate. Bunuh dia sekarang juga. Tetapi, tepat saat belati kurcaci itu hendak menembusnya,
Aura pedang yang dahsyat datang dengan cepat dan langsung menghantam kepala kurcaci itu. Ternyata menjadi. Saat kurcaci itu menyerbu, Zhou Qingyu dengan tegas mengayunkan pedangnya. Mereka juga mengantisipasi pola serangan kurcaci itu dan menembak dengan akurat. Ekspresi kurcaci itu berubah. Dia dengan tegas membatalkan percobaan pembunuhan itu. Menyarungkan belatinya dan menukik ke belakang untuk menangkis pedang itu. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, seperti anjing rakun, ia melompat ke semak-semak lebat dan menghilang tanpa jejak. Krisis Zhao Yanyun telah berakhir. Tetapi jantungnya masih berdebar-debar, dan butiran keringat segera muncul di dahinya. Dia membungkuk, tampak ketakutan, dan terengah-engah. Butuh beberapa saat bagiku untuk menenangkan diri. Kurcaci, Dark Five, pembunuh super peringkat kelima di Serikat Pembunuh. Ekspresi Zhao Yanyun berubah serius, tidak heran aku merasa pembunuh yang mencoba membunuhku terlalu lemah. Jadi, itu adalah tindakan pura-pura lemah yang disengaja untuk menjauhkanku dari Sekte Asura. Anwu adalah pembunuh bayaran teratas yang telah membunuh seorang kultivator formasi inti tingkat ke-6. Kekuatan mereka mengerikan, dan metode mereka tidak dapat diduga dan aneh. Mustahil untuk menghindar, hampir saja aku tertipu oleh tipuan mereka. Memikirkan hal ini, dia menangkupkan tangannya ke arah Zhou Qingyu dan berkata, "Sahabatku, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika tidak, aku tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini." Tanpa ragu, dia mengeluarkan sebotol pil pembentukan fondasi berkualitas tinggi dari lengan bajunya dan berkata, "Ini hanya tanda terima kasih kecilku, tolong jangan menolak." Oh, pil pembangun fondasi bermutu tinggi. Hanya alkemis bintang 3 dari Istana 9 Mulia yang dapat memurnikan ramuan ini. Jelaslah bahwa Sekte Asura benar-benar tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mengolah Zhao Yanyun. Meski Zhao Yanyun tampak dingin di luar, dia sebenarnya baik hati. Setidaknya, dia tahu cara membalas kebaikan. Pria muda yang berdiri di samping menjadi cemas. Ini adalah pil pembentukan fondasi bermutu tinggi, yang biasanya hanya tersedia bagi gadis suci. Mereka tidak akan mendapatkan satu pun. Namun sekarang, mereka memberikan sebotol penuh kepada orang luar. Astaga, satu saja sudah cukup. Apa dia sanggup membeli sebotol penuh? Hanya keberuntungan saja yang membuat kami menghentikan mereka bergerak. Zhao Yanyun melotot padanya dan berkata, "Diam." Sambil berbicara, dia menyodorkan sebotol pil ke tangan Zhou Qingyu. Pada saat Zhou Qingyu mencapai levelnya, efek dari pil pendirian fondasi tidak lagi terlihat. Masih ada beberapa pil pendirian fondasi kualitas terbaik di tanganku. Apalagi yang kualitasnya bagus. Sama-sama, itu hanya bantuan kecil. Zhou Qingyu menolak diri. Baru pada saat itulah ekspresi pemuda itu melunak dan dia bergumam, "Setidaknya kamu punya kesadaran. Jika aku menemukannya tepat waktu, aku akan membunuh kurcaci itu dengan satu serangan pedang. Apakah kau akan membiarkan dia lolos?" Zhao Yanyun berteriak dengan suara berat, "Chen Ming, kalau berani bersikap tidak sopan lagi, jangan ikuti aku lagi." Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Zhou Qingyu dan berkata, "Maaf, ini sepupuku. Dia masih muda, bodoh, dan telah menyinggungmu." "Sepupu, apakah nama keluarga Anda Chen?" Zhou Qingyu mengetahui bahwa itu adalah rumah kakek dari pihak ibu Zhao Yanyun. Chen Ming dan Chen Qinglian praktis identik. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena permintaan maaf Zhao Yanyun, dia pasti sudah menamparnya beberapa kali. Zhou Qingyu melirik ke arah kurcaci itu pergi dan berkata, "Si pembunuh belum pergi jauh. Aku akan mengantarmu keluar dari wilayah Paviliun Nebula." Dengan kekuatan pembunuh kurcaci itu, dia dapat dengan mudah menghadapi mereka di wilayah Sekte Asura. Mereka sengaja memancing mereka ke wilayah Paviliun Nebula sebelum melancarkan aksinya. Kejahatan niat mereka jelas terlihat, untuk menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, Sang Asura Saintes meninggal di wilayah Paviliun Nebula. Paviliun Nebula tidak dapat menjelaskan masalah ini sama sekali. "Kau akan memberi kami tumpangan." Zhao Yanyun berhenti sejenak, merasa geli sekaligus sentimental. Di dunia seni bela diri, tidak banyak lagi orang baik hati seperti ini. Akan tetapi, dilihat dari suara Zhou Qingyu, suaranya tidak lebih keras dari suaranya sendiri. Tingkat kultivasi apa yang mungkin dia miliki? Bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Akan lebih baik jika aku sendiri yang melindunginya. Mengira Zhou Qingyu baru saja menghentikan si pembunuh,
meninggalkan Zhou Qingyu sendirian di sini mungkin akan memicu pembalasan dari si pembunuh. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kami akan berterima kasih jika Anda bisa menemani kami sebentar. Kakak keduaku sudah dalam perjalanan menjemputku. Begitu kita bertemu dengannya, kita akan aman."